Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizal Putra yang dengan NIM H540 12040. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memvisualisasikan bagaimana caranya kita melakukan estimasi dengan adanya struktural break di dalam data. Jadi kita breakdown dulu sedikit mengenai structural break. Jadi structural break itu merupakan suatu data time series yang dimana dia itu datanya secara tiba-tiba berubah pada suatu titik waktu. Nah, perubahan ini biasanya melibatkan perubahan rata-rata atau perubahan parameter yang lain yang menyebabkan peramalan menjadi tidak akurat. Nah, biasanya kalau structural break ini dia datanya itu ada kondisi di mana ada kejadian-kejadian tertentu, misalnya eh, COVID atau inflasi secara tiba-tiba gitu. Nah, oke, langsung saja kita eh, apa namanya praktekkan menggunakan aplikasi Stata. Jadi di sini saya udah menyiapkan data eh, reksadana syariah itu dari eh, tahun 2020 sampai dengan 2022. Data ini merupakan data bulanan, gitu ya. Jadi langkah-langkahnya tentu kita harus mengcopy datanya, kemudian kita pastekan ke Stata. Kemudian di Stata ini kita pilih menu eh, data editor, kemudian kita pastekan saja variable names. Oke, sekarang kita balik ke main menu, yaitu di data edit di menu statanya. Kita akan menggenerate si waktu yang kita lakukan analisis. Nah, di sini di menu command kita bisa ketikkan dengan formula gen t sama dengan spasi n. Nah, kemudian kita buat tabel baru di sini dengan cara di menu command kita ketikkan gen new t spasi, karena datanya data bulanan, kita pakai timeout, kemudian dalam kurung dimulai dari tahun 2021 2020 bulan pertama M1, kemudian ditutup tambah dengan T min 1. Nah, kemudian kita balik lagi ke data editor, data yang tadi kita buat, kita format lagi, kemudian datanya kita ubah ke data bulanan, kita klik OK. Nah, maka di sini sudah sesuai ya ininya tahunnya dari 2020 M1 sampai 2022 M12. Kemudian kita balik lagi ke Stata, kita beritahu Stata bahwa data yang kita gunakan itu data bulanan dengan cara di menu command kita ketikkan reset new t. Nah, ini udah otomatis, jadi datanya dari 2020 M1 sampai dengan 2022 M12, dan datanya itu data bulanan. Nah, kemudian eh, untuk mengecek si struktural blik, kita bisa melihat si grafik dari data yang kita eh, gunakan, data yang kita lakukan estimasi dengan cara di menu statistik, kemudian kita pilih time series, kemudian kita pilih grafik, kemudian pilih line plots. Kita create saja langsung, y variabelnya kita pilih rex atau reksadana, kemudian kita save. Oke, maka di sini akan terlihat grafik atau line plot dari si eh, data reksadana. Nah, bisa kita lihat di sini ternyata ada struktural break di 2021 sekitar pertengahan M3 kira-kira. Nah, yang dimaksud dengan struktural break yaitu ketika datanya itu terjadi patahan
Kan kalau misalkan kita lihat di sini 2020 M1, kemudian 2020 M1 juga dia mengalami eh, sudah mengalami lonjakan. Pas di tahun 2021 M1 dia mengalami patahan yang dimana ini dinamakan dengan structural break. Oke, kemudian setelah kita lihat si grafiknya, kita regresikan variabel yang kita punya, yaitu variabel eh, reksadana atau kita singkat dengan rex gitu ya. Dengan cara di menu command kita ketikkan regres, kemudian spasi rex. Nah, maka di sini kita bisa lihat regresi dari reksadananya itu dia kurang dari 0,05. Di sini kita bisa lihat P value-nya dia kurang dari 0,05 yang dimana menandakan bahwa data reksadana yang kita estimasi, yang kita lakukan estimasi itu dia terdapat apa namanya struktural break. Nah, kemudian kita akan melihat stabilitas dari si struktural break-nya itu sendiri. Dengan cara di menu command kita ketikkan start sb qsum. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa eh, apa namanya stabilitas dari si regres dari reksadana itu sendiri itu dia melewati batas kepercayaan dari si data yang kita gunakan, data yang kita estimasi. Jadi dia di sini datanya itu masih di dalam plot. Jadi dia tidak keluar dari batas apa namanya lower maupun upper. Sehingga menandakan bahwa di sini di eh, apa namanya di data yang kita lakukan estimasi itu terdapat struktural break. Nah, kemudian kita bisa melihat eh, apa namanya estimasi kapan sih terjadinya struktural break pada data reksadana ini. Nah, kita bisa close saja, terus kita lihat kapan kira-kira data reksadana ini dia terjadi patahan. Dengan cara di menu command, kita ketikkan start, start, sb single. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa p value-nya itu dia berapa ini 0,00 atau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 tuh. Jadi eh, yang dimana si p value-nya ini kita apa namanya menarik kesimpulan bahwa H0 itu ditolak, kemudian H1 itu diterima gitu. Dengan estimasi struktural break-nya itu kita bisa lihat di sini itu dia terjadi patahan di tahun 2021 bulan kelima. Oke. Kemudian setelah ini kita akan melihat si apa namanya kapan si structural break ini berakhir gitu. Jadi kita ketikkan saja di menu command dengan promnya itu start sb no break dalam kurung karena kita pakai data bulanan berarti TM atau Taimon. Kemudian dalam kurung lagi dimulai dari tahun break date-nya itu 2021 M5 tutup kurung lagi. Wah, kenapa ini? Wah, sepertinya ada salah ya. Step SB now break TM 2021 M5. Nah, sebentar. Tuh ada.
Ya, 0,05. Nah, tandanya dia signifikan. Nah, ini adalah kurang dari 0,05 ya. Berarti tandanya, nah, bisa dilihat nih teman-teman, bahwa saya start, SB, kenal, koma, break. Oke, kita balik lagi. Jadi di menu common ini kita kurang N. Harusnya start, SB now pakai M, kemudian break TM 2021 M5. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi si apa namanya probabilitas dari struktural struktural break eh, now itu di sini kita bisa lihat probabilitasnya itu dia 0,05 atau nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05 yang menandakan bahwa kita menolak H0 kemudian kita terima H1 tolak H0 dan terima H1 dan terjadi structural break di tahun 2021 bulan kelima. Mungkin sekian dari visualisasi yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.